Shalom, jemaat dan simpatisan yang terkasih. Seperti kita ketahui saat ini, akibat COVID-19, kita beberapa bulan ini hanya bisa menjalankan ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Tentunya setelah sekian lama, kita rindu untuk bisa beribadah kembali secara tatap muka di gereja. Tetapi untuk bisa beribadah di gereja, tentunya kita harus memastikan bahwa pandemi COVID-19 telah membaik. Untuk itu, Majelis Jemaat bersama dengan tim gugus tugas telah mempersiapkan, membentuk protokol kesehatan, syarat-syarat, dan peraturan-peraturan supaya kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Sehingga bila ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kita tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi ibadah New Normal GKI Taman Majapahit, Semarang. Adaptasi kebiasaan baru dalam bergereja akan kita lakukan. Di dalam gereja, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Penyemprotan disinfektan pada seluruh ruang di gedung dan halaman gereja sesaat sebelum maupun setelah digunakan. Penerapan antrian masuk dan keluar ruang ibadah. Perlengkapan penyambutan jemaat. Penataan ruang ibadah yang aman. Pelaksanaan tata ibadah dan pelayan ibadah sesuai protokol kesehatan. Ibadah onsite nantinya hanya dapat dihadiri 180 orang jemaat, termasuk pelayan ibadah. Ibadah akan dibagi menjadi 2 kali ibadah, yaitu di hari Sabtu pukul 6 sore dan Minggu pukul setengah 9 pagi. Sehingga setiap ibadah hanya dapat dihadiri 90 orang. Jika kuota sudah penuh, jemaat dapat mengikuti ibadah online yang akan dibagikan di YouTube GKI Taman Majapahit. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kategori usia rentan yaitu berusia di bawah 15 tahun atau di atas 60 tahun, ibu hamil, atau yang memiliki penyakit penyerta, dihimbau untuk tidak beribadah di gereja, namun dapat mengikuti ibadah online. Lalu hal-hal apa saja yang harus jemaat persiapkan sebelum beribadah di gedung gereja? Pastikan bahwa Anda dalam kondisi sehat. Mendaftarkan diri ke pamong wilayah masing-masing sesuai jadwal ibadah tiap wilayah. Persiapkan amplop persembahan mingguan, bulanan, atau syukur dari rumah masing-masing. Wajib memakai masker dan memakai face shield jika ada. Sesampainya di gereja, setiap kendaraan harus diparkirkan di luar halaman gereja. Anda akan disambut oleh petugas ibadah yang akan memastikan bahwa Anda memakai masker. Jika Anda tidak memakai masker, maka Anda tidak diizinkan mengikuti ibadah. Selanjutnya, petugas akan mengukur suhu tubuh Anda. Jika Anda memiliki suhu tubuh normal, Anda dipersilahkan untuk segera mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Anda dapat segera menuju pintu gereja dan memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang terletak di depan pintu gereja. Kemudian petugas penyambut jemaat akan mengarahkan Anda ke kursi yang tersedia dan tetap jaga jarak. Selama ibadah, Anda diwajibkan terus memakai masker, face shield, dan jaga jarak. Akan ada beberapa penyesuaian terkait jumlah pelayan ibadah, jalannya ibadah, serta durasi sesuai aturan aman standar kesehatan.
Jika ibadah telah selesai, Anda akan dipandu oleh penyambut jemaat untuk keluar gedung gereja, dimulai dari baris paling belakang. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak terlalu lama beraktivitas di area gereja. Mulai saat ini, area gereja adalah area wajib memakai masker. Setiap komisi yang akan berkegiatan di gedung gereja wajib melakukan standar protokol kesehatan, melakukan absensi, dan melaporkan jadwal kegiatan ke tim gugus tugas New Normal GKI Taman Majapahit. Lalu, kapan ibadah onsite ini akan diselenggarakan? Majelis Jemaat GKI Taman Majapahit belum dapat memastikan kapan diselenggarakannya ibadah bersama di gedung gereja. Majelis Jemaat harus memastikan bahwa kondisi pandemi ini sudah mereda dan dinyatakan aman atau zona hijau untuk dapat dilaksanakannya ibadah onsite. Demikian tata cara ibadah New Normal GKI Taman Majapahit, Semarang. Akhirnya, kita harus terus membawa ke dalam doa supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji syukur atas kasih karunia-Nya. Kita telah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. Saat ini kita masih tetap melaksanakan ibadah secara daring dan ibadah hari ini bertepatan dengan pembukaan bulan keluarga yang mengambil tema Pelangi Kasih Tuhanku. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dengan tema Hidup sebagai kebun anggur kesukaan Tuhan. Mari kami mengajak adik-adik, balita, anak-anak remaja, pemuda, bapak ibu, dan warga usia lanjut, semua baik anggota jemaat maupun simpatisan, untuk dapat mengikuti acara dan ibadah bulan keluarga yang telah disusun oleh panitia. Sebelum ibadah dimulai, kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 13, bait 1 dan 3. Kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Amin, 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 haleluya, amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengawali bulan keluarga tahun 2020. Nah, ketika saya masih kanak-kanak, kalau kita melihat film atau bioskop, selalu menunggu kalau di sana ada tertulis semua umur. Nah, hari ini ibadahnya adalah untuk semua umur. Dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, pasutri, sampai orang lanjut usia. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai kebun anggur kesukaan Tuhan. Saya memberitahukan bahwa jemaat akan mendapat satu paket berupa buku panduan untuk boleh mengalami setiap hari doa bersama atau mesbah keluarga. Di dalam paket ini Anda akan mendapatkan buku panduan dan satu lilin untuk ibadah keluarga atau mesbah keluarga. Satu keluarga, satu paket. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Begini bunyinya. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah pesan Tuhan di bulan keluarga supaya kita tetap bersatu dengan pokok anggur Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik semuanya, sekarang kita menyanyikan pujian. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi kan kasih
ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Saudara, sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita tunduk kepala mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami, namun kami menyadari bahwa hari-hari yang sudah kami lalui tidak lepas dari salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mengampuni. Kami percaya bahwa apa yang ada di dalam hati kami Tuhan tahu, dan apa yang menjadi ungkapan kami untuk mohon pengampunan Tuhan, Tuhan berkenan untuk mengampuni. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus, hidup kami kembali diperbarui. Terima kasih Tuhan. Amin. Bagi setiap orang yang menyesali akan perbuatan dosanya dan mohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, Allah sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, kita mau bersukacita dan bersyukur karena cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Yuk, kita nyanyikan lagu berjudul Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga terpungkir ada diberikan
hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebelum mendengar firman Tuhan dan khotbah, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami masih terkait satu dengan yang lain sebagai kesatuan umat-Mu dengan hati iman kami kepada Yesus. Kami akan mendengar sabda-Mu, membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mohon Roh Kudus menuntun kami. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman ini diambil dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buah wajah-Mu bersinar
Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat dipetik orang, babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pun anggur ini yang ditanam tangan kanan-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua terambil dari Filipi pasal 3 ayat 3 sampai 14. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Matius 21 ayat 33 sampai dengan ayat 46. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap,
lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan adik-adik semua, dan kita semua yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang anak kecil 4 tahun bertanya kepada mamahnya, "Mama, saya lahir dari siapa?" Mamahnya menjawab, "Kamu lahir dari mama. Kamu ada karena mama dan papa." Anak itu masih bertanya, "Mama, papa dari siapa?" "Mama, papa dari mama papanya yang sebelum papa mama ada. Lalu dari siapa lagi?" Terus bertanya sampai akhirnya pertanyaannya menjurus kepada siapakah orang pertama yang pertama kali lahir di dunia ini. Mamahnya menjelaskan, itu namanya Adam dan Hawa. Oh, anak itu mengerti. Kemudian satu kali anak itu datang kepada papahnya, "Papa, aku lahir dari papa mama." "Lalu papa mama dari siapa?" "Papa mamanya lagi dari siapa?" "Lalu siapa orang pertama yang lahir di dunia ini?" Papahnya yang belum seiman mengatakan begini, menurut teori evolusi, sebelum ada kita, itu manusia itu berasal dari kera, monyet, lalu terjadi perkembangan sehingga menjadi seperti kita. Anaknya bingung, kembali kepada mamanya, "Mama," katanya papa, "manusia berasal dari monyet, dari kera. Kok beda ya, Ma? Apa yang mama katakan dari Adam dan Hawa, papa bilang dari monyet." Mamanya mengatakan, "Ya itu mungkin dari papamu. Kalau mamaku, mama
dari Adam dan Hawa. Nah saudara, ini terjadi karena apa? Karena orang tua itu tidak sepaham, sehingga tidak bijak menjawab pertanyaan anaknya yang kritis, yang bertanya sebetulnya dia itu berasal dari mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita keturunan kera, maka kita tidak ada di sini. Kita ada di Gua Kreo, tempat wisata yang banyak keranya itu. Bukan di sini tempatnya. Saudara, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Paling mulia. Diciptakan dari tubuh, jiwa, dan roh. Binatang tidak punya roh. Kalau binatang punya roh, wah, semua orang takut. Makan ayam, makan bakso, semua takut. Karena rohnya bisa membuntuti kita. Ayo, kamu makan saya, kamu makan saya, kamu makan saya. Nah kira-kira adik-adik takut enggak? Kalau malam tidur dibuntuti rohnya ayam, rohnya sapi. Nah kita ini diciptakan sempurna, tubuh, jiwa, roh. Dan jangan lupa, kita ditempatkan di mana ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia? Di sebuah taman, disebutnya Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 mengatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Itu tempat asalnya manusia, taman. Jadi manusia pertama kali tidak diciptakan, ditempatkan di hutan, di pekarangan, di sawah, di rawa, di padang pasir, tidak. Di taman. Nah itu tempatnya. Sekarang hidupnya bagaimana? Hidupnya dilambangkan seperti kebun anggur kesukaan Tuhan. Kebun anggur kesukaan Tuhan. Apa itu kebun anggur? Kita jarang melihat kebun anggur di Indonesia. Tapi di Palestina, di Israel banyak kebun anggur. Dan kebun anggur itu kalau menghasilkan satu tandan itu bisa sampai 5 kilo, berat sekali saudara. Dan anggur itu bisa dimakan buahnya, dijadikan minuman, ya. Kalau perjamuan suci minum anggur, kemudian bisa juga jadikan obat. Di perjanjian tadi di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan telah mengambil pohon anggur dari Mesir. Siapa yang dimaksud? Itu umat Allah. Nah, mari kita fokus untuk belajar dari Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya. Kebun anggur itu tempat yang menyenangkan. Kebun anggur kesukaan Tuhan. Kalau dipelihara, kalau dirawat, setiap tahun tuh biasanya akan dibersihkan ranting-rantingnya, dipotong. Yang sudah kering dan sebagainya, itu akan tumbuh subur. Di dalam firman Tuhan tadi, saudara dan adik-adik sekalian, diceritakan kebun anggur milik seorang tuan tanah. Seorang tuan tanah, kita sebut pemilik ya, pemilik kebun anggur. Lalu tuan tanah ini menyewakan kebunnya kepada penggarap-penggarap. Ada orang yang menggarap kebun itu. Kemudian tuan tanah ini pergi. Nah, selama ia pergi dipercayakan siapa? Dipercayakan kepada orang-orang kepercayaannya, pengelola-pengelolanya. Nah, selain itu tuan tanah tadi punya seorang anak. Nah, pemilik ini kemudian pergi, tetapi setiap kali kebun itu berbuah dan panen, karena itu modelnya bagi hasil, maka si pemilik ini mendapat bagiannya. Ketika ditanya mana bagian dari pemilik, penggarap-penggarap itu malah marah. Marah kepada orang-orang yang dipercaya tuan tanah itu. Bukan cuma dimarahi, dipukuli. Bukan cuma dipukuli, dibunuh. Sampai akhirnya apa? Tuan ini mengirim anaknya. Jangan-jangan sungkan mereka kepada anak saya. Ternyata anaknya juga ikut dibunuh. Motif pembunuhan itu adalah supaya kebun anggur itu akhirnya tidak kembali kepada pemiliknya, menjadi warisan mereka penggarap-penggarap itu.
Tetapi Alkitab mengatakan demikian di ayat 41. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Nah sekarang kita sudah jelas ya adik-adik ya, ada pemilik kebun anggur, ada penggarap-penggarapnya, ada orang yang dipercaya untuk mengontrol, mengawasi, untuk meminta bagi hasil dari panen. Dan ada juga yang disebut siapa? Anak dari tuan itu. Ada 3 hal yang saya mau ajak saudara-saudara dan adik-adik kita renungkan ya. Yang pertama, orang yang menjadi milik Tuhan itu hidupnya terpelihara dan terhormat. Orang yang menjadi milik Tuhan itu hidupnya terpelihara dan terhormat. Itu kalau kita hidup sebagai kebun anggur kesukaan Tuhan. Sejak manusia diciptakan Tuhan, tidak ditaruh sembarangan, tidak di hutan, tidak di pekarangan, tapi di taman yang disebut Taman Eden. Dan Tuhan itu luar biasa kok, tidak ngawur. Semua diciptakan, setelah komplit baru hari ke-6 diciptakan manusia. Coba kalau manusia diciptakannya hari pertama, bingung dia. Tidak ada apa-apa. Loh, kosongan. Saudara masuk rumah baru, belum beli apa-apa, kosongan. Bingung, saya mau tidur di mana, mau duduk di mana. Tuhan itu memiliki ciptaannya dan digambarkan di situ sebagai kebun anggur. Kebun anggur kesukaan Tuhan. Anggur itu tanaman sangat berharga loh saudara. Buah anggur bisa dimakan, bisa dijadikan obat, bisa diminum. Dan orang yang punya kebun anggur itu pasti akan merawatnya karena hasilnya kalau dipelihara bisa luar biasa. Dalam pesta-pesta anggur itu nomor 1 di sana, favorit saudara. Kalau orang-orang kita diajak tur ke Israel, pasti akan diajak mampir kemana? Ke gereja Kana namanya. Saya pernah ke sana, diajak mampir ke gereja Kana. Kenapa gereja Kana? Karena gereja Kana itu pernah terjadi peristiwa. Tuhan Yesus mengubah air menjadi air anggur. Di sana ada orang yang mau menjual minuman air anggur itu ya saudara, berbotol-botol, bisa dibawa pulang. Nah saudara, anggur itu akan dijadikan oleh-oleh, disebut anggur Kana. Nah dari gambaran ini Tuhan mau mengingatkan kita semua, saudara-saudara dan adik-adik, bahwa orang-orang percaya yang sudah menjadi anak-anak Tuhan itu dikembalikan kepada posisi semula. Kita tidak ditempatkan di sembarang tempat, tetapi kita ditempatkan di taman. Yang namanya taman itu pasti indah. Kalau taman itu dipelihara, banyak bunga-bunga yang indah. Tetapi sayang, kadang-kadang kita yang disebut taman milik Tuhan atau kesayangan Tuhan ini tidak kita pelihara. Kita rusak sendiri. Yang indah kita tukar menurut kehendak kita sendiri. Sudah baik-baik dipertemukan dengan pasangan yang seiman, malah pilih yang lain dengan alasan kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Saudara, kalau kita mau melihat orang dengan kekurangannya, oh banyak, lihat juga kelebihannya. Nah sayangnya kita hanya melihat 2 itu, kurang dan lebih, tidak melihat keunikannya. Kalau kita melihat setiap orang dengan keunikannya, nah kita akan melihat Tuhan yang menciptakannya. Kesaksian seorang pemuda gereja, aktif di gereja, ya. Pada satu hari dia memilih pasangannya yang tidak seiman, yang diyakininya lebih baik dengan mengatakan sama saja, semua sama di dunia ini, tinggal tergantung orangnya. Maka menikahlah orang itu dengan meninggalkan imannya. Saudara, sungguh aneh. Dari
anggota keluarganya itu, hanya dia yang tidak dikaruniai anak sampai tua. Aneh saudara, semua baik, tapi Tuhan tidak mengizinkan dia mendapatkan momongan. Hidup kita itu bagaikan kebun anggur kesayangan Tuhan. Kurang apa? Kok milih kebun yang lain, kebun bambu, kebun kelapa, kebun pisang yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan cuma kehendaki kamu ini kebun anggurku. Tapi sayang saudara, tapi ada juga orang yang sudah di kebun anggurnya Tuhan, tetapi tidak menghasilkan anggur yang baik. Bahkan anggur yang masam, anggur yang busuk. Lalu Tuhan si pemilik kebun anggur berkata, aku akan menebang pohon itu, pagar durinya akan kurobohkan, biar diinjak-injak orang. Lalu tadi di dalam Mazmur dikatakan babi hutan itu masuk. Aku membuat pohon anggur ditumbuhi semak-semak. Aku akan perintahkan awan-awan supaya jangan turun hujan. Nah, satu kata saudara, kalau kita sampai keluar dari kebun anggur kesayangan Tuhan, kita akan ngenes, hidup kita akan sengsara. Coba saudara pikir-pikir dulu, kalau mau meninggalkan kebun anggur kesayangan Tuhan. Yang kedua, jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Tuhan menciptakan manusia tidak sembarangan ditempatkan. Kita harus ingat asal usul kita. Sangkan paraning dumadi. Manusia pada waktu diciptakan ditempatkan di taman, namanya Taman Eden. Ya. Kita di Taman Eden. Ingat saudara, Taman Eden, bukan Taman Edan. Eden saudara, indah saudara. Tapi kitalah yang sering mengubahnya menjadi Taman Edan. Kita meninggalkan Tuhan, kita hidup seenaknya sendiri. Dalam menjalani kehidupan ini disebutkan kita seperti kebun anggurnya Tuhan. Nah, nanti kalau kita sudah selesai, kita pulang, kita disediakan rumah, disebutnya rumah Bapa. Ada orang tanya pada saya, orang Kristen itu aneh ya Pak? Kenapa anehnya? Sudah mati kok didandani. Loh, didandani gimana? Itu dimasukkan peti, kan diberi pakaian jas. Kalau yang perempuan dikasih pakaian yang pantas dan cantik, ya, masih dihias lagi wajahnya. Nah, pernah ada itu orang meninggal kemudian terutama itu seorang ibu, anaknya tidak berkenan ketika dirias itu. Ya. Loh, kok mamaku kok seperti ini rupanya? Ya. Kok tidak seperti aslinya? Ya jelaslah, wong namanya sudah mati, dihias ya tidak seperti ketika dia masih hidup. Zaman dulu masih ingat. Lalu anaknya mengatakan, wah, mama saya rupanya seperti Mbok Bariah katanya. Loh, Mbok Bariah itu siapa? Ya itu dulu waktu itu ada dalam cerita-cerita Lodruk itu ada yang terkenal namanya itu. Wah, wajahnya memang lucu saudara. Dulu nenek moyang kita ditempatkan di Taman Eden, tapi dalam perkembangannya ada yang keluar dari Taman Eden itu. Padahal si pemilik taman itu, Tuhan itu, pernah menjadi manusia dan menyatakan diri, aku iki dalane lan jatining kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-siji kang marek marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi orang ini kemudian sudah telanjur meninggalkan Tuhan. Kita dipanggil untuk percaya, dan setelah percaya kita dijadikan orang yang bisa dipercaya. Dipercaya memelihara hidup ini, merawat hidup ini karena kita sudah diampuni dosanya. Jangan sampai kita menghasilkan buah anggur yang masam, yang busuk. Nah, saudara dan adik-adik sekalian, bagaimana akhirnya kisah perumpamaan kebun anggur itu?
Ternyata penggarap-penggarap itu tidak bertanggung jawab. Diminta bagi hasil, malah orang yang datang ke kebun anggur dibunuh semuanya. Sampai anaknya si pemilik dipateni. Kejam sekali, saudara. Nah, di antara kita mungkin ada yang jadi pengelola. Pengelola itu maksudnya dipercaya untuk mengawasi kebun anggur itu. Mungkin di antara kita ada yang menjadi penggarap dari kebun anggur Tuhan itu, yaitu hidup kita. Kita dipanggil untuk menjadi percaya dan menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya? Ketika kita dimintai pertanggungjawab Tuhan, hasilnya bagaimana? Kamu sebagai orang Kristen sudah jadi contoh apa belum? Kita malah bingung. Kita dipercaya tapi malah melawan, bahkan membunuh orang yang ditugasi Tuhan untuk mengawasi pekerjaan kita. Ada orang yang baik-baik menegur, saudara, mbok jangan seperti itu. Anda ini orang Kristen, malah kita malah marah. Orang itu kita benci, kok ngurusi orang lain? Nah, tidak berterima kasih kalau kita ditegur. Hati kecil kita diperingatkan oleh Roh Kudus, awas loh, kamu jangan menipu, kamu jangan korupsi, kamu anak Tuhan. Jawabnya apa? Saya berani bertanggung jawab. Saudara, bertanggung jawab itu sebelum, bukan sesudah. Setelah kejadian baru mengatakan saya berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sebelum. Artinya kita harus mawas bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa merawat imannya, orang yang sungguh-sungguh Kristen, yang bisa jadi teladan, jadi berkat bagi orang lain. Kalau hidup kita bagai kebun anggur kesukaan Tuhan, kita bahagia sekali. Kenapa? Karena Tuhan itu menjadi tuan atas hidup kita. Saya hanya ingatkan, jangan coba-coba melawan anaknya. Jangan coba-coba melawan Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Kita rugi sendiri dan kita akan kehilangan segala-galanya. Yang terakhir, saudara, hidup sebagai kebun anggur kesukaan Tuhan itu kontrak atau selamanya? Saudara tahu, rumah kontrak dan rumah milik pribadi kan beda kan? Rumah kontrak setiap berapa tahun diperbarui kontraknya, tapi kalau milik pribadi ya selama-lamanya. Ada satu perusahaan yang luar biasa di Semarang ini. Dia mengatakan pada karyawannya, teruskan bekerja sakuatmu. Banyak di sana yang sudah tua-tua itu masih bekerja. Saya mengatakan hebat. Selama kamu masih kuat silakan bekerja. Tapi kalau sudah tidak kuat bilang. Saudara, orang ini akhirnya, orang-orang karyawannya itu akhirnya tahu diri. Kalau memang saya sudah tidak kuat, saya berhenti. Saudara-saudara, apa artinya yang mau saya katakan ini? Tuan, si pemilik perusahaan itu hebat. Sakuatmu. Ya, jangan berhenti di tengah jalan, ya, ketika kamu sebenarnya masih kuat. Jangan menjadi orang Kristen yang berhenti di tengah jalan ketika imanmu itu sebenarnya sedang diuji. Pemilik kebun anggur juga begitu. Kalau penggarap-penggarap bisa bekerja dengan baik, silakan sampai kapan. Tetapi kalau kamu nekat malah membunuh, ya sudah. Kebun ini akan aku sewakan kepada orang lain. Para penggarap itu gagal paham mengenai hubungan kerja dengan tuannya. Mereka dipercaya untuk mengolah kebun anggur milik Tuhan, tetapi menguasainya. Nah, kalau kita menguasainya enggak mungkin. Kalau Tuhan sudah bilang waktunya kita pulang, waktunya kita istirahat, waktunya kita pulang ke rumah Bapak, ya sudah, kita enggak bisa mengatakan tidak bisa. Ini milik saya, nyawa saya, enggak bisa, saudara. Mereka akan dipertahankan bekerja jikalau pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan. Mereka yang tidak tunduk pada atasannya tapi semuanya sendiri, ya silakan.
tidak akan diperpanjang. Dan yang paling celaka, mereka membunuh siapa saja yang menghalangi rencana mereka untuk menguasai kebun anggur itu. Manusia dan Tuhan dibenci, saudara. Coba kita bandingkan dengan diri kita. Andai kata kita ini penggarap kebun anggur Tuhan itu, lalu bagaimana? Apakah kita tahu berterima kasih bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya? Sebelum ini saudara-saudara di kebun apa? Saya tanya. Kebun pisang, kebun kelapa. Ingat saudara dan saya, sekarang ini kita hidup di kebun anggur milik Tuhan. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Setelah kita dipanggil percaya, mari kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Jangan kita namanya anak Tuhan, tapi hidup kita justru tidak menjadi teladan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan dan hukum-hukumnya? Kita cuekan, terserah aturan apa, saya langgar. Saya berani kok bertanggung jawab. Apakah di kebun anggur Tuhan kita masih berdoa, baca Alkitab? Itulah sebabnya dalam rangka bulan keluarga ini, jemaat mendapat buku tuntunan untuk mesbah keluarga, doa bersama keluarga, supaya kita tetap berada di kebun anggur Tuhan yang asri, yang indah. Hari ini saudara dan saya, adik-adik diajak kembali, yuk kembali ke kebun anggur kesukaan Tuhan. Jangan di luar kebun sana, banyak bahayanya dan tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kalian, saudara dan saya dan adik-adik berada di kebun anggur Tuhan, sudahlah, pasti hidup kita bahagia dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua di bulan keluarga ini. Amin. Keluarga Allah yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Bapa Surgawi, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kami mengucap syukur ya Bapa jika sampai pada saat ini Engkau senantiasa memimpin hidup kami. Kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit agar boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu berkenan untuk mengawal, mendidik, dan membimbing setiap jemaat dapat menjalani hidup saling mengasihi di dalam keluarga. Kami juga berdoa ya Bapa bagi majelis jemaat dan badan-badan pelayanan dapat menjalankan tugasnya. Mohon kiranya Engkau menguduskan jabatan yang telah dipercayakan kepadanya, karena semua itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Begitu juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk komisi-komisi, gugus tugas dan panitia bulan keluarga, serta panitia masa raya Natal yang telah bekerja dan menyusun rencana serta program-program. Kami mohon kiranya Tuhan
berkarya atas mereka, sehingga apa yang sudah diprogramkan berjalan sesuai rencana, tidak ada hambatan suatu apa dari awal sampai terrealisasinya program dimaksud. Selain daripada itu ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpapar corona. Secara sosial mereka merasa depresi, mereka stres, mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat, dan bahkan mereka merasa ditolak oleh masyarakat. Mohon Tuhan, tolonglah agar setiap kita memahami bahwa semua itu bukanlah kehendak mereka. Berikanlah pencerahan bagi setiap kita untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk bagi mereka yang terpapar virus corona secara ekonomi, mereka kehilangan mata pencaharian karena korban PHK. Mereka kehilangan penghasilan sehingga mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu ya Bapa, tolonglah agar mereka dapat bangkit kembali untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak, dan biarlah kepada pemerintah juga dapat memberikan bantuan seperlunya bagi masyarakat yang terdampak corona. Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu untuk mengusir virus corona ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon Engkau turun tangan, Engkau campur tangan, karena Engkaulah yang berkuasa untuk mengenyahkan virus corona di bumi ini, sehingga virus corona ini lambat laun akan berangsur pulih seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai di tingkat RT. Kami mohon biarlah mereka dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sungguh sangat bijak, agar di dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, Engkau dapat mengupayakan agar apa yang dilakukan itu dapat mengedukasi masyarakat, dapat menguatkan masyarakat, serta dapat menghibur bagi mereka-mereka yang terdampak corona pada khususnya, dan juga terhadap masyarakat pada umumnya. Demikian juga ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sesuai yang telah diajarkan oleh Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Demikian juga ya Bapa, pada hari ini berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga Allah yang terkasih,
Nas dasar persembahan dalam ibadah kita pada hari ini dibacakan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Adapun persembahan dapat diserahkan melalui cara-cara seperti yang terlihat dalam tampilan berikut ini. Tuhan memberkati. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Dia surga bercahaya, langit kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Saudara-saudara dan adik-adik sekalian, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dan adik-adik semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara-saudara dan adik-adik semua berlimpah-limpah dengan kasih karunia dan pengharapan. Amin. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji
Puji Tuhan, haleluya.